Bukti kebenaran Rasulullah. Quran Surah Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Juz ke-17. Tafsir. Dan kami, wahai Muhammad, tidak mengutus para rasul sebelum engkau, melainkan beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang kami beri wahyu kepada mereka. Kami tidak mengutus para malaikat untuk menjadi rasul bagi manusia. Maka tanyakanlah, wahai kaum kafir Mekah, kepada orang yang berilmu tentang kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran, jika kamu tidak mengetahui persoalan ini. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah sejak dahulu tidak pernah mengutus rasul kecuali selalu dari kalangan manusia biasa yang diberinya wahyu. Kalau mereka benar-benar tidak mengetahui bahwa para rasul yang diutus Allah adalah manusia bukan malaikat, mereka bisa bertanya kepada orang-orang yang mengetahui baik dari kalangan kaum Yahudi maupun Nasrani, sebab mereka itu mengetahui masalah tersebut, dan tidak pernah mengingkarinya. Dalam ayat yang lain Allah menyuruh Nabi Muhammad mengatakan kepada kaum musyrikin bahwa dia adalah manusia. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahf ayat 110. Jadi Nabi Muhammad bukanlah pengecualian dari para rasul sebelumnya. Keterangan mengenai Quran Surat Al-Anbiya, Surat Al-Anbiya, yang terdiri atas 112 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Dinamai surat ini dengan Al-Anbiya, Nabi-Nabi, karena surat ini mengutarakan kisah beberapa orang Nabi. Permulaan surat Al-Anbiya menegaskan bahwa manusia lalai dalam menghadapi hari berhisab. Kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musyrik Mekah terhadap wahyu yang dibawa Nabi Muhammad S.A.W., maka ditegaskan Allah, kendati pun nabi-nabi itu manusia biasa, akan tetapi masing-masing mereka adalah manusia yang membawa wahyu yang pokok ajarannya adalah tauhid, dan keharusan manusia menyembah Allah Tuhan penciptanya. Orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu, akan diazab Allah di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan umatnya. Akhirnya surat itu ditutup dengan seruan agar kaum musyrik Mekah percaya kepada ajaran yang dibawa Muhammad S.A.W. supaya tidak mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat yang dahulu. Hadits pilihan dari Zaid bin Khalid al-Juhaini bahwasanya dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memimpin kami salat subuh di Hudaybiyah pada suatu malam sehabis turun hujan. Setelah selesai beliau menghadapkan wajahnya kepada orang banyak lalu bersabda, tahukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Rabb kalian? Orang-orang menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda, Allah berfirman, di pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Orang yang berkata bahwa hujan turun kepada kita karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, maka dia adalah yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun yang berkata bahwa hujan turun disebabkan bintang ini atau itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis riwayat Bukhari No. 801 QS. Al-Anbiya ayat 8. Wa ma ja'alnahum jasadal la yakuluna ta'ama wa ma kanu halidin. Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul, suatu tubuh yang tidak memakan makanan dan mereka tidak pula hidup kekal. Juz ke-17. Tafsir. Dan kami tidak menjadikan mereka, para rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, manusia yang menyalahi sifat kemanusiaan, yaitu suatu tubuh yang tidak memakan makanan, tidak membutuhkan minuman sebagai asupan untuk menjaga kelangsungan hidup, dan mereka, para rasul itu, tidak hidup kekal di dunia ini. Mereka pun mati sebagaimana manusia pada umumnya. Kaum musyrikin menyerang Rasulullah.
di mana mereka menyinggung sifat-sifat kemanusiaan yang terlihat pada diri Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, mengapa Rasul itu memakan makanan seperti manusia lainnya, dan berjalan di pasar untuk berdagang, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan, ayat 7. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia menjadikan rasul-rasul itu orang-orang yang memakan makanan, dan tidak pula mereka hidup kekal di dunia, karena mereka itu adalah manusia juga, yang memerlukan makanan, minuman, tidur dan hidup berumah tangga. Hanya saja Allah telah memilih mereka untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia, dan diberinya wahyu yang berisi petunjuk dan bimbingan, untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan kekufuran kepada cahaya iman yang terang benderang. Rasul sebagai pembimbing adalah manusia biasa yang tidak memiliki kualitas supranatural, melainkan hanya diberi wahyu. Keterangan mengenai Quran Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya, yang terdiri atas 112 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Dinamai surat ini dengan Al-Anbiya, nabi-nabi, karena surat ini mengutarakan kisah beberapa orang nabi. Permulaan surat Al-Anbiya menegaskan bahwa manusia lalai dalam menghadapi hari berhisab. Kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musyrik Mekah terhadap wahyu yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka ditegaskan Allah, kendatipun nabi-nabi itu manusia biasa, akan tetapi masing-masing mereka adalah manusia yang membawa wahyu yang pokok ajarannya adalah tauhid, dan keharusan manusia menyembah Allah Tuhan penciptanya. Orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu, akan diazab Allah di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan umatnya. Akhirnya surat itu ditutup dengan seruan agar kaum musyrik Mekah percaya kepada ajaran yang dibawa Muhammad SAW, supaya tidak mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat yang dahulu. Hadits pilihan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seseorang mengucapkan, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, bahwasanya Engkau adalah Allah yang Maha Esa, yang bergantung padanya segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila diminta dengan menyebutnya, pasti akan diberi, dan apabila berdoa dengan menyebutnya pasti akan dikabulkan. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah No. 3847. Sumber, kemenak.go.id